Taunya lo rada sesat kali kau tengok sekarang. Kehidupanmu pun kurasa gak tenang kau sekarang. Bisa lihat wajahmu tuh. Lawan dulu dia. Ini penyebabnya terus dalam Paulus. Saya tidak pernah melawan orang, Nora. Bukan itu ajaran saya. Nah, seseorang yang beragama itu bukan berarti menghina orang, melawan orang. Tidak. Ya, saya hanya membenarkan pikiran kau. Saya tidak mau menghina, Dik. Adiklah ku bilang kau ya. Perbaikilah hatimu, Dek. Kau siarkanlah Islam itu yang bagus-bagus, Dek. Walau gimana sih kamu, Faruk? Dulu kau panggil aku cinta, sekarang dia kau panggil. Dah, adikku udah. Termasuk lah. Lebih dewasa aku berpikir daripada kau. Umur saya masih di bawah kau. Tapi saya lebih dewasa menanggapi masalah agama. Agama itu kacau sebenarnya. Ya bertahu kau, Faruk. Kok ganas sekali kau, Nora? Udah diamlah kau. Kok ganas sekali. Kau tengoklah tuh si Hendri omongannya apa. Emakku aja dibilang lonte sama si Hendri. Udahlah diamlah. Abigail Kamu yang bilang, kamu yang di VT-mu yang bilang kamu bangga jadi lonte. Iyalah, karena Yesus menjanjikan para pesundal duluan masuk surga. Ya melonte lah para perempuan-perempuan. Gimana kau? Sesungguhnya hanya pemungut mengajak bea itu? cukai, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendoli kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kan hebat. Tuhan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora, Bang Faruk, Bang Fandi, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ahmad pun bisa nanti kejang-kejang kubut kalau saya mau menghina. Dinda Henis, apa Saya yang kau paparkan menjaga. Apa yang kau paparkan tadi? Anda. Gini Dinda, analogi yang apa yang kau paparkan tadi, analoginya begini, ya. Aku melihatmu duduk dan berbaring di antara kubangan tai. Terus ku ingatkan kau, Henis, tai itu bau, tai itu kotoran, jangan kau tidur di situ. Itu yang sering kau makan, tai itu. Nah, ketika aku mengingatkan kamu tentang kotornya dan mudarat yang akan kau dapati ketika kau berkubang di antara tai, kau katakan aku menghina. Aku berupaya mengangkatmu dari tai ke tempat yang bersih gitu loh. Tapi hatimu lebih condong kepada tai. Terus kau katakan aku menghina, padahal kenyataannya kau lebih suka berada di pada hubungan tai. Itu bukan penghinaan, tapi peringatan
kepadamu, jangan kau tidur uang di kotoran tai. Yang intinya Pak, perbaikilah hatimu dik. Adiklah ku bilang kau ya, perbaikilah hatimu dek. Kau siarkanlah Islam itu yang bagus-bagus dek. Walau gimana sih kamu Faruk? Dulu kau panggil aku cinta, sekarang dek kau panggil. Dah, adikku udah. Termasuk lah. Lebih dewasa aku berpikir daripada kau. Umur saya masih di bawah kau. Tapi saya lebih dewasa menanggapi masalah agama. Agama itu kacau sebenarnya. Ya bertahu kau Faruk. Kalau agama membuatmu kacau, tinggalkan agama itu. Agama itu pembawa damai, bukan kacau. Nah itu bertahu kau Faruk. Nah itu yang ditunjukkan si Ahmad. Kata si Ahmad, ini buatan kafir katanya. Ini buatan kafir. Faruk. Itu si Ahmad tuh. Ini buatan kafir kata dia. Nah, jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu buatan kafir Faruk. Jadi harus sadar kalian Faruk, aduh nggak malu kalian, memang kafir aja yang kalian serang terus. Itu Heni, kafir itu anak buah kami bosnya, kami bayar mereka kerja. Kutanya lalu kau Pandi Ahmad, udah berapa lama kau uang dari apa itu? Gini loh, kami bayar, woi kafir, kau bikin handphone ya, kau bikin nanti kami yang beli. Tapi Ahmad ada bagus orang handphone, muslim. nanti kami yang beli. Dengar dulu Bandi, ada orang muslim dia berceramah yang punya ilmu, tahu nggak apa dibilangnya? Kafir bukan berarti menuju ke yang non muslim. Tapi kafir itu adalah salah satu juga penghina. Penghina itu termasuk orang kafir loh. Itu kata orang muslim. Nah, itu masuk akal. Kafir itu adalah termasuk orang-orang yang menghina. Itu termasuk kafir. Jadi karena itu termasuk Islam yang tidak masuk nominasi. Islam apalah kalian ku bilang ya. Kau tuh, narasi kau tuh sudah gabrul. Kafir itu berasal dari kata apa? Kafaro, artinya menutup, menghina pula gigi per kau. Tapi begini ya, terlepas dari kasusnya Ratu Entok, ya Henis ya, Ratu Entok itu agak lebih baik deh. Kenapa? Dia tidak ditampar, didudahi, dicambuk, nggak ada ya, nggak ada kan? Nah, ini ada yang diadili Tuhan itu ditampar, dicambuk tuh cuman itu, Henis, ya kan Henis? Buka mute-nya. Buka mute-nya cepat. Kenapa kau? Mau naik kau kan? Ku bilang sama kau Nora, kau tirulah kayak si KDM itu, Islam yang bagus, yang luar biasa. Betul-betul dia mempraktekkan dalam hidupnya bahwa itu adalah seorang Siapa? yang punya agama. Siapa? KDM itu kan Muslim itu. Siapa? Tapi bagus KDM. Siapa itu? KDM, si Mulyadi, cuman ya kau yang nggak tahu ya kau apa berita KDM itu katanya itu Islam yang bagus itu. Itulah orang-orang yang benar-benar beragama. Nah, harusnya kalian seperti itu. Dia mempraktekkan dalam hidupnya membantu orang yang lemah. Nah, itu orang-orang yang beragama. Jadi itu saya salut. Jadi ketika saya melihat KDM melakukan seperti itu, saya percaya bahwa agama Islam itu adalah agama yang baik. Nah, tetapi ketika kamu mengatakan seperti ini, kau menghina-hina orang, saya ragu, gitu loh. Jadi orang lain pun akan ragu dengan agama kau. Tanya dulu sama kau. Ketika Tuhan kamu disalibkan dalam keadaan telinjing hanya memakai cawat, itu pelecehan, penghinaan atau tidak? Selamat siang buat saudara-saudara semua. Sebentar, diam dulu. Itu pelecehan, penghinaan tidak? Ucap dulu Henis. Ketika Tuhan kamu waktu metongnya di kayu salib, dia dalam keadaan tidak berbusana, pelecehan, penghinaan atau tidak? Nah, coba kenapa kau mute? Itu pelecehan, penghinaan atau tidak itu? Atau Yes, saja? benar. Yesus itu disalib itu adalah tanda kemenangan. Saya Tanda tidak tanya kemenangan. tujuan dia. Dia dalam keadaan tidak berbusana. Itu Penghinaan, bukan pelecehan, menghina, tidak. Nora. Itu bukan menghina. Saya Saya bilang bertanya. saya tanya udah dijawab. Itu pelecehan, penghinaan atau tidak? Kamu bertanya, saya jawab. Tidak menghina.
Tidak menghina Jadi bagi kalau dalam keadaan tidak berbusana tidak pelecehan ya. tidak pelecehan karena itu adalah tanda kemenangan, tanda kemenangan. Yang kedua, Yesus yang menjadikan Tuhan keluar dari lubang najis itu pelecehan atau tidak? Lubang najis. Dari mana pula dari lubang najis kau bilang? Emang kau melahirkan anakmu nggak dari lubang Tidak ada yang itu kan karangan kalian. Itu karangan kalian, Nora. Sekarang Yesus dilahirkan dari lubang mana? Sebenarnya kau Nora udah tahunya kau sejarah Yesus itu, tapi kamu pura-pura Dia tidak tahu. dilahirkan dari lubang mana? Itu Roh Kudus, Roh Kudus tidak dilahirkan. Nah, dia dikeluarkan dari Maria, Lubang dilahirkan dari bujangmu mana? tidak. Bukan dari lubang bujangmu itu, Nora. Oh, jadi dari lubang mana? Nah, itu Roh Kudus terjadi sendiri dia. Nah, Makanya makanya Yesus ya, makanya Yesus itu bukan orang yang biasa seperti kau. Ketawa. Tiba-tiba berujung. Keluar siapa? Tiba-tiba berujung. Keluar si bujang inang. Tiba-tiba berojol ya? Sudah. Oh, lawan Kak Boruni. Kak Boruni ini penyembah iblis ini. Silakan Kak Boruni. Kau nyolor ada sesat kali kau tengok sekarang. Kehidupanmu pun kurasa gak tenang kau sekarang. Bisa Boruni, bujang itu. lawan dulu dia. Ini penyembah Petrus dalam Paulus. Saya tidak pernah melawan orang, Nora. Bukan itu ajaran saya. Nah, seseorang yang beragama itu bukan berarti menghina orang, melawan orang. Tidak. Ya, saya hanya membenarkan pikiran kau. Saya tidak mau menghina. Karena Yesus selalu mengatakan setiap hari. teman-teman, selamat siang. Selamat siang Kakak. Silakan Kak. Ini Ya. Begini Kak Silalahi, saya bukan membela Kak Nora ya, cuman kan kita pahami dulu tradisi Israel itu sucinya luar biasa. Bahkan orang yang sedang haid ya, itu nggak bisa berdoa. Itu dia. Nah, sementara Roh Kudus itu kudus. Dia harus melintasi kekotoran itu tadi. Gimana itu? Coba. Kau selesaikan dulu masalah itu. Seperti yang disampaikan Saya oleh tidak mau menyelesaikan Bunda Nora bagian tadi. apapun. Kak. Ini silakan. Saya tidak mau. Dalam tradisi Judaism ya, orang yang hamil di luar nikah itu harus dirajam. Nah, bandingkan dengan narasi Kristus yang dicatat oleh Lukas sama Paulus. Coba kearahkan ke sana aja dulu, sehingga Kakak Silalahi ini tidak menyakiti sesama manusia atau teman-teman se-Indonesia ya. Yang intinya saya tidak perlu penjelasanmu. Yang intinya Yesus Kristus adalah Tuhan semua umat di dunia ini yang menyelamatkan kita suatu saat nanti. Ketika kamu akan sadar ketika kamu sudah meninggal dunia nanti. Oke, kau baca Wahyu 22:16. Nah, nggak perlu saya baca. Wahyu 22:16. Perlu saya baca. Kamu Mana dia? Jehovah ya? Iya, kamu saksi Itu Jehovah. udah terbantahkan dengan dua yang datang Nggak, saya itu kan sama lupa. Wahyu Saya kan 22 lupa. ayat Saksi Jehovah. 16. Kau saksi Jehovah. Iya. Jehovah ku hancurkan dalam nama Yesus. Iblis itu. Jadi kau agama apa? Itulah yang kau sembah itu. Kaulah saksi Jehovah. Enggak, aku tanya dulu kau. Kau Jehovah agama yang kau apa? sembah. Agama apa kau? Yesus yang ku teladani, Yesus yang ku sembah. Kau Silalahi. Ini diskusi, jangan dulu kejang-kejang kau, jangan baperan, diskusi. Ada enggak basicmu di Bible? Yang intinya apapun ceritamu sampai mati darah pun kau, Yesus itu adalah sang juru selamat semua Udah, yang kasih hidup di poni, dunia. Tuhanmu adalah Apapun Lucifer, yang cerita kedua Paulus. sampai mati pun kau cerita di situ, sampai meninggal dunia kau, saya tidak peduli. Yang intinya Yesus adalah sang juru. Karena Yesusmu itu beralamatkan kepada Jehovah. Tadi kau tuduh aku saksi Jehovah, sementara saksi Jehovah itu kau. Paham nggak di situ? Pokoknya tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Terserah, aku sedang memperingatkan kau. Kau sedang menyembah iblis, itu aja. Nih si Alex juga penyembah iblis itu.
Alex, kau menyembah iblis kan? Lanjut kau. Selamatkan iblismu. Buka mute-mu, Alex. Udah jelas-jelas itu orang Israel itu sterilnya luar biasa. Untuk menghampiri gunung aja nggak bisa melakukan percampuran seks. Ibu, Ibu, Salah si Yusuf mohon- selama 9 bulan sudah berhidup bersama. Laki-laki itu taunya kau kan laki-laki itu apa penyakitnya? Maaflah, burungnya aja Ibu- nih bersama. Ibu Nora. Gimana lah si Yusuf bisa menahan burungnya selama 9 bulan hidup sama si Maria? Pikirkan itu. Aku berkeluarga, tahu aku kebutuhan suamiku. selamat siang buat semua. Lanjut bang. Kakak burung ini juga Kristen ini. Lanjut. Selamat siang buat semua. Ya, selamat siang Bang, selamat siang. Salam damai. Saya Kristen ya, saya Kristen garis lurus. Iya, mohon maaf, Original. saya juga Kristen, Ibu. Mohon maaf, saya hadir di room ini. Saya bukan penyembah iblis yang disampaikan dari Ibu Nora ya. Tolong. Oke, silakan Kalau- kita diskusikan tolong- Bang, tolong- kita diskusikan. Kalau Iya, nggak kita- mampu nanti mundur gitu aja, nggak usah kita main hujat-hujatan. Tidak ada yang menghujat-hujatan, Ibu. Ibu paham tidak bahasa saya pertama? Saya belum sampaikan selamat siang, saya sudah disambut dengan penyembah iblis. Itu baik, logikanya bagus atau tidak gitu? Sekarang begini Menghargai Bang, orang tadi, atau tidak? tadi saya sedang bicara sama Ibu Silalahi, makanya kalau dalam berdiskusi jangan baperan loh Bang. Jangan lebih sensitif, Siapa Anda yang dari baper, wanita Ibu? begitu. Ibu, sapaan saya tuh jelas, Ibu. Saya Saya udah ucapkan sambut selamat tadi siang. selamat siang Bang, kan ku bilang. Iya, terus dasarnya Anda Ibu sudah kan- aneh pemikirannya, karena udah di bawah kan Ya. mulai tadi. Tadi Ibu dengar nggak? Saya dibilang penyembah iblis. Kalau saya sampaikan begitu kepada saudara, kira-kira bagaimana? Bukan untuk Anda Yang itu, jelasnya Pak. saya nggak ada ngomong gitu. Saya sedang ngomong tadi sama Silalahi, bukan sama Anda. Itu loh Ibu Nora. Ibu Nora bilang kan si Alex itu penyembah iblis. Sekarang begini. Ibu kan, Tuhannya Musa Ibu siapa? begini, Ibu seorang Sebentar dulu. berpendidikan, Alexander, seorang yang sebentar. beragama. Alexander, kau dengarkan Tolong, saya. Ibu Kau izinkan saya dengarkan dulu, ngomong Alex. loh. Alex, kau dengarkan saya. Tuhan yang Musa siapa? Saya dengarkan Ibu tidak Ya, dengar Tuhan saya yang Musa gimana? siapa? Tuhan yang Belum Musa masuk ke siapa? pertanyaan itu. Yang saya bertanya ke Ibu, Ibu kan orang yang beragama. Kau mau diskusi atau tidak? Daripada kau turun, kau tadi minta naik. Kau minta naik, saya naikkan. Kau tidak turun kau. Ebil ini, Ebil. Ebil Kristen. Buka mute-nya, Ebil. Layarmu aja dibesarin. Sini gak usah curhat lah, Alex. Kau aja dibesarin itu. Kau aja Jangan dibesarin. aku mau pulang. Aku pulang dulu sampai di rumah baru. Live Faruk Kak aja. Buru ini aja. Akunku dulu, teman-teman di tap-tap layar dulu. Aku besarin dulu akunku ya, biar di tap-tap layar supaya komalnya kuat. Bang Ebil Kristen, Abigail Kristen, Alexander Kristen, Ito Boruni Yesus Kristen, Martabak ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Iya, Kristen. Oke, Kristen. Baik. Ayo dialog aja. Diskusi aja. Ini ada Kenzo juga, saya naikkan Kenzo ya. Nah, ini lengkap nih, Kristen semua nih. 1, 2, 3, 4, ada 5 Kristen, 2 narasumber Muslim. Itu Faruk, Faruk. Di sini sudah masuk zuhur. Iya, mute aja, nggak apa-apa. Itu makanya saya mute, kau ambil alih dulu ya. Oke, siap. Bang Kenzo, selamat siang, saudara. Bro Kenzo. Halo. Kok turun dia? Ayo, kalau masih ada Kristen, silakan. Pak Pastor Rostrum, silakan naik, Pak Pastor. Ini ada 1, 2, 3, ada 4 teman-teman Kristen. Ini ada pastornya ya, teman-teman. Ada Pastor Rostrum. Beliau ini dari Katolik. Biar kalau misalkan kita lagi dialog, ada pemahaman yang kurang dari teman-teman Kristen, bertanya aja sama Pastor Rostrum. Gitu, teman-teman. Saya sengaja naikkan Pastor Rostrum supaya kalau ada yang kurang difahami dari teman-teman Kristen soal berbicara dalil dalam Bible, nanti teman-teman Kristen langsung bertanya saja sama Pastor Rostrum.
Insya Allah beliau bisa menjawab teman-teman Kristen, membantu teman Kristen untuk menjawab. Dua, teman-teman jangan lupa dikencangkan tap-tap layarnya. Ito Nora, Ito Live Faruk ini lagi jadwal sholat. Insya Allah saya ambil alih dulu untuk dialog kita siang hari ini. Tema kita, kenapa Kristen tersesat? Kenapa? Kenapa? Silakan. Teman-teman Kristen kalau ada bantahan silakan dibuka mute-nya Bang Alexander. Itu baru. Ya, saya tanggapi ya. Silakan saudara, silakan. Judulnya kenapa Kristen tersesat. Kami sebagai Kristen nggak pernah merasa tersesat, karena Yesus berkata, dialah itu terang dunia, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Jadi menurut saya pribadi atau menurut Alkitab, di dalam kekristenan bukanlah berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam terangnya yang ajaib. Ada jalan keselamatan di sana. Udah. Itu aja, tanggapi dulu tuh. Baik. Yang lain lagi, nggak apa-apa, semua aja, semua kemukakan pendapatnya teman-teman Kristen. Bang Alexander silakan dibuka mute-nya. Yang tidak ngomong nanti di mute dulu supaya gantian dengan teman-teman Kristen yang lain ngomong. Nggak, gini, saya rasa gini, kalau misalkan kalau semua saya sini, tanggapin semuanya Bang. Satu kali saya tanggapin semuanya. Nanti saya saya tanggapin. rasa itu pemahamannya sama Kristen. Nanti saya tanggapin semuanya. Mungkin ada narasi lain dari teman-teman Kristen yang lain. Silakan Bang Alexander, kita kasih kesempatan. Silakan. Iya, terima kasih buat hostnya yang sudah memberikan waktu buat saya. Di sini saya pribadi tidak menyudutkan satu dengan yang lain, tetapi agama Kristen mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih di antara semua hukum. Dan juga Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Udah Bang? Itu saja Bang. Baik, oke, terima kasih. Sudah. Mute lagi Bang. Silakan Bang Mbak Abigail Shop. Silakan Abigail Store, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, Bang Alexander izin di mute dulu ya. Silakan. Kenapa Kristen tersesat? Ya, halo, shalom. Ya, selamat siang. Silakan, Dek. Ya, saya mau tanya tentang judul yang dibikin di situ, kenapa Kristen tersesat. Jadi saya mau minta datanya. Karena kalau menurut kami sebagai orang yang menyembah Tuhan Yesus, kami tidak merasa tersesat. Jadi kalau memang dari teman-teman Islam berani bikin tema seperti itu, berarti ada datanya. Jadi kami mohon untuk diberi datanya. Sesatnya yang di bagian mana? Baik, mungkin itu Boroni Yesus. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya buka data untuk menjelaskan kepada teman-teman Kristen. Silakan itu. Selamat siang semuanya, salam damai ya. Karena ini kan room diskusi. Jadi kenapa Kristen itu tersesat? Kristen itu kan pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus ini kalau kita pahami dalam surat-surat Paulus sendiri, ada banyak kerancuan-kerancuan yang tidak mendominasi kepada Yesus. Ya, terutama dalam 1 Korintus 5 ayat 5, Paulus mampu membuat manusia ke neraka. Bahkan dia telah disalibkan bersama dengan Kristus. Cross check demi cross check, kami teliti, ternyata tidak tersadarkan ya. Selama ini sudah saya tahu kalau sebenarnya Pauluslah pencetus atau bapak sejarawan yang mendirikan gereja. Ini harus kita sepakati dulu. Benar nggak teman-teman? Bentar Bang Ebil, kalau bisa nanti diselesaikan. Nggak boleh kayak gitu. Sebentar aja. Nggak boleh kayak gitu Bang, biar dijelaskan dulu sama itu Boroni Yesus. Jangan dipotong dulu. Anda tadi nggak dipotong, nanti selesai baru Anda tanggapi. Nggak apa-apa, saya mau konfir dulu sama teman di sini, kan banyak yang Kristen. Silakan itu, silakan. Benar nggak kalau Paulus ini yang membawa ajaran Kristen tadinya dari Vatikan sampai ke seluruh dunia? Betul, benar. Saya menjawab benar.
Itu harus kita pahami dulu. Jadi kita jangan lihat dulu dari kejadian atau perjanjian baru, enggak. Dari keseluruhan tokoh-tokoh yang ada dalam Bible yang mengekspos masalah kekristenan itu adalah Paulus. Ya. Jadi Paulus inilah yang membawa ajaran Kristus yang disematkan kepada Yesus. Cuman saya mau tanya lagi yang kedua. Benarkah saudara-saudara ini pengikut Yesus atau pengikut Kristus? Supaya kita jangan nanti aju jotos ya, gitu. Apa sinyalku ya? Karena yang saya tahu, karena saya 45 tahun saya Tritunggal, yang saya tahu Yesusnya Kristen itu merujuk kepada Paulus dan juga kepada Kristus dan juga kepada YHWH. YHWH inilah sang sumber. Itu YHWH atau Allah. Makanya kita seragamkan dulu siapa-siapa di sini yang sudah setuju dengan saya tidak menggunakan kata Allah atau merujuk kepada Elohim begitu. Jangan nanti kita aneh-aneh ya gitu. Mana yang mau kita pakai, Elohim atau Allah? Halo? Oke, silakan Ya. teman-teman Kristen yang mau ditanggapi. Tolong dikasih responnya supaya kita jangan lari ke sana ke sini nanti. Mana yang mau kita pakai dalam perjanjian lama, Elohim atau Allah atau Tuhan? Menurut aku semua itu sama ya. Allah. Jangan Kak, dalam Dia adalah perkataan engkau pribadi yang sama. dibenarkan, dalam perkataan engkau dihukum. Tidak Oke bisa lah, dulu atas karena ketidaktahuan kita, kita sekarang sudah tahu kan lewat data yang begitu gampang kita dapat. Izin, Bang Aditya ini Kristen atau Muslim? Aditya, monitor Aditya. Aditya, oke, saya turunkan Aditya ya. Silakan kalau ada teman-teman Kristen masih ada 2 kaki, itu borongnya Yesus, izin di mute dulu. Kita naikkan 2 lagi teman Kristen yang bisa dialog ya. Kalau nggak bisa dialog, mohon maaf, dibawa aja dulu nyimak. Itu silalah ini harusnya dibawa aja dulu, belajar. Kalau nggak bisa diskusi, jangan dipaksain naik, hanya ribut-ribut di atas rumah. Hei kalian yang Muslim, saya beritahu ya, Kristen ini banyak pembagiannya. Contohnya Boru Yesus ini ini tidak diakui di Indonesia nih Kristennya, karena dia mengetahui mempercaya tentang Yahweh. Kalau di dalam bahasa Batak dibilang saksi Jehovah. Jadi ini tidak diakui di Indonesia. Oke, kita bereskan dulu saksi Jehovah. Tidak diakui Siapa yang di Indonesia. Jehovah? Anda Karena atau kau saya? sudah menyimpang dari Kristen. Allah itu adalah Jehovah loh. Ya, itu saksi Jehovah. Abigail. Akan debata Jangan Jehovah. dengarkan. Lebih pikirkan narasi itu. Kalau dibilang pindah agama, saya lebih baik memilih pindah ke agama. Diturunkan aja dia ke kurang agama paham dengan Jehovah. Nanti tambah aneh. Oke, kita Ya, turun. saya perlu terangkan kepada teman-teman. Lanjut. Jehovah itu dalam bahasa Batak, ya, dalam debata Jehovah. Dan Jehovah ini adalah sumber katanya yaitu YHWH. Dalam masuk bahasa Melayu itu adalah Allah. Makanya tadi saya katakan dari awal, mana kita mau kita sepakati, kata Tuhan atau Elohim? Itu. Supaya kita jangan saling menuduh. Oh, Boruni ini. Udah saya bilang, Jehovah itu saya pijak-pijak. Udah. Jangan lagi ada yang mengekspon tentang Jehovah kepada saya. Jangan berulang-ulang saya pijak-pijak nanti Jehovahmu. Paham? Saya pengikut Yesus. Makanya saya mau klarifikasi kepada Anda. Yesus Anda ini beralamatkan kemana nih? Kepada Jehovah atau YHWH atau Allah itu, atau hanya Yesus original? Oh, nanti Boruni kalau Yesus toh ada pemain sepak bola, ada pelacur, ada penyihir, betul. Tetapi apakah mereka itu pencipta langit dan bumi, dan apakah mereka itu Tuhan? Itu harus dipahami dulu. Sebab yang datang kepada si Maria dulu informasinya beri namanya Yesus. Tidak ada dibuat di situ Yesus Kristus.
Kenapa jadi dinarasikan kepada sebuah selangkangan? Yang namanya kapasitas roh itu tidak ada lewat rahim, itu ada di hati. Okelah kita percayai narasi itu ada pada sejarah zaman dulu itu di Israel. Tapi ingat Yohanes 1:10, tak seorang pun mengenal Yesus. Pahami. Kenapa datang terang, kenapa datang kebenaran? Karena kesalahan dan kegelapan yang pada waktu itu sedang merajalela. Itu harus dipahami. Silakan yang lainnya. Oke, izin saya masuk ya. Tapi sebelum saya masuk, saya naikkan dulu teman-teman Kristen yang lain. Ini ada pertanyaan dari Abigail Shop. Apa dasarnya mengatakan Kristen tersesat? Atau bertanya kenapa Kristen tersesat? Itu dasarnya apa? Bang Zakaria ini Kristen atau Muslim? Bang Zakaria, silakan ngomong. Bang Zakaria, panggilan kedua. Anda agamanya Kristen atau Muslim, Bang? Oke, izin saya turunkan ya, nggak ngomong. Saya lanjut ya teman-teman ya. Kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Kenapa kami mempertanyakan kenapa Kristen itu bisa tersesat? Pertama, poin pertama, di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5, jawab Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang pertama. Bentar host, saya potong host. Jadi yang Silakan. mengaku Mesias adalah Paulus. Ya, Paulus yang sudah mengklaim dirinya Mesias. Dan Oke. juga Petrus. baik, baik. Jadi teman-teman ya, Maaf Poinnya ya, tidak adalah- pernah Paulus mengaku dirinya Yesus. Ada nggak datanya? Jangan sembarangan ngomong loh. Ngomong itu harus ada datanya. Ada nggak datanya? Ada nggak ayatnya? Coba. Ada nggak ayatnya, banyak Paulus? ayatnya. Mana coba? Tunjukin, Pertama, tunjukin. Paulus mengatakan, aku telah Buka, disalibkan di mana, bersama di mana? dengan Kristus. Buka di mana Alkitabnya. Jangan sembarangan Nah ngomong. ini Anda nantang, mau minta tangannya di atas. Gimana sih? Bukalah Alkitabnya. Minta pun Jangan tangannya di atas, sembarangan yang nggak mau ngomong. saya cari sendiri sama Google. Lah, kok kayak mana ya kau? Kau bikin apamu baru kau bilang kau cari sendiri. sabar ya, pelan-pelan. Izin satu-satu, nanti sebentar itu dibahas. Paulus mengaku Mesias atau mengaku Yesus, mengaku Kristus, itu ada datanya. Nanti kita tungguin sebentar. Itu dari Boruni Yesus. Saya mau selesaikan poin saya dulu. Sampai kenapa kita mengatakan kenapa Kristen itu tersesat. Ini pertanyaan ya, tema ini ya teman-teman ya. Pertama, Yesus mewanti-wanti kepada murid-muridnya, nanti akan ada penyesat. Dia itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, dia datangnya itu, dia pakai namaku, kata Yesus. Namanya Yesus dan dia gelarnya Kristus atau Mesias. Nih, kata Yesus, dia akan memakai namaku dan sama dengan gelarku, yaitu Kristus. Ini pesan Yesus yang pertama. Yang kedua, ini siapa yang naik nih? Ntar saya naikkan dulu ya, yang Kristen, kalau ada yang Kristen. Mana Pak Pastor tadi? Kau turun pastornya. Yang kedua, teman-teman Kristen, ini saya tekankan lagi. Ini pesan Yesus yang kedua nih. Matius 24 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Kata Yesus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu Yesus yang gelarnya Kristus, kata Yesus tidak boleh kita percaya. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ini Yesus ya, Yesus ada di padang gurun. Jangan kau pergi ke situ, kata Yesus. Atau lihat, ia ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Kata Yesus, nggak boleh percaya. Orang yang mengaku bertemu Yesus atau mengaku Yesus nggak boleh kita percaya.
Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen. Ini kan pesan Yesus sebelum terangkat ke sorga menurut keimanan teman-teman Kristen nih ya. Setelah Yesus terangkat ke sorga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak orang yang pernah mengaku, aku pernah bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Yang teman-teman Kristen tahu? Ada murid-muridnya. Oke, murid. Paulus. Oke, baik. Setelah murid, Buta dia. baik. Tadi ada muridnya itu bertemu dengan Yesus. Ini setelah Yesus terangkat ya. Izin itu di mute dulu itu noise tempatnya. Bang Ben, Kristen atau Muslim Bang Ben? Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Oke. Yang teman-teman Kristen silakan kirim permintaan ya. Kami naikkan teman-teman Kristen yang mau diskusi, yang mau dialog. Saya sapa lagi yang satu. Teman-teman Kristen silakan naik, nggak usah takut untuk dialog. Santai kalau kita di sini. Lai Faruk kalau sudah mau masuk, kalau sudah selesai ibadahnya silakan kalau mau masuk, nggak apa-apa. Nanti saya selesaikan dulu narasi saya, habis itu Lai Faruk masuk. Nah, ketika Yesus terangkat ke sorga, itu kan ada yang pernah mengaku dengan bertemu dengan Yesus. Betul? Itu datanya di Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Nih, aku tunjukin aja biar teman-teman baca juga yang Kristen, karena teman-teman Kristen ini kebanyakan kurang baca. Nih. Jawab Saulus, ini perjalanan ke Damsik ya. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan yang menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaan saya, ada nggak yang ngaku Yesus di sini nih? Coba teman-teman Kristen, Mbak Abigail, ada nggak yang ngaku Yesus di sini? Yang Kristen yuk, yang Kristen. Ada nggak yang ngaku Yesus? Ada ya? Maksudnya gimana pertanyaanmu? Ada yang mengaku Yesus, padahal itu baru kamu baca loh. Iya, ada nggak yang mengaku Yesus? Nih, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia kan ngaku Yesus. Yang bertemu dengan Paulus itu. Bentuknya cahaya. Mana ini? Bentuknya tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nih bentuknya cahaya. Dia mengaku dia Yesus. Pesan Yesus tadi, kita buka lagi. Pesan Yesus tadi, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Memakai nama Yesus. Tadi kan di KPR 9 nomor 5 ada yang ngaku Yesus tuh. Coba kita lihat lagi pesan Yesus. Sebentar. Yang Yesus itu katakan, Ya. itu peringatan bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang percaya kepada dia, supaya tidak sembarangan percaya kepada ajaran-ajaran. Itu loh. Betul, itu setuju. Itu setuju. Jadi Yesus berpesan, pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, kepada Abigail, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, pesan Yesus, percaya atau jangan percaya? Coba yang teman-teman Kristen silakan dijawab. Atau nih, Gimana pertanyaannya? Gimana? Coba ulang. pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, pesan Yesus percaya atau jangan percaya? Ya saya tidak percayalah. Jangan percaya. Lalu ketika Paulus bertemu dengan Yesus, apakah Mbak Abigail percaya? Apakah Mbak Abigail percaya ketika Yesus bertemu dengan Paulus? Ya, saya percaya. Nah, pesan Yesus? Pesan Yesus? Pesan Yesus apa? Ah, berarti bukan pengikut Yesus ini, Abigail ini. Bukan seperti
seperti itu Bang pengertiannya, bukan seperti itu pengertiannya. Jadi ini ya saya mau katakan kepada kita semua, nggak ada juga artinya kan kita memperdebatkan itu, karena keyakinan Abang sama keyakinan kami berbeda. Nah, pemandangan kita tentang ketuhanan kita berbeda. Nah, jadi nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Kalau yang tadi Abang sudah jelas-jelaskan itu tentang isi Alkitab kami itu bukan seperti itu pengertiannya. Kalau mau membaca firman Tuhan itu dibaca sampai ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya biar mengerti. Bukan dibaca dicopot satu-satu ayat. Bukan seperti itu. Udah ya. Berarti tidak bisa menjawab. Saya sapa dulu Bang Giovanni sama Bang Uncle Pan ini. Ada yang Kristen yang naik? Halo, Ya, Bang Giovanni Kristen? Kristen. Oke. Uncle Pan Kristen atau Muslim? Di-mute dulu Bang Giovanni. Kristen saya, Katolik. Ya, di-mute dulu saudara. Uncle Pan apa? Kristen? Uncle Pan. Oke, saya turunkan. Sudah daripada saya panggil nggak menjawab. Yang naik Kristen silakan, kami kasih ruang, kami kasih kesempatan. Kalau ada teman-teman Kristen mau naik silakan naik biar kita belajar sama-sama di sini. Mungkin saya sapa dulu. Ada lagi yang naik ini. Bang siapa nih? Bunda Seller. Kristen atau Muslim Bunda Seller? Muslim bang. Oke, izin saya turunkan ya. Yang kawan Muslim izin standby di bawah dulu. Yang naik Kristen silakan. Jadi saya ulangi ya. Ini peringatan Yesus ini berat loh. Keras loh ini. Kata Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Kata Yesus. Sekarang teman-teman Kristen, ini dipertanyakan nih. Kalian kenapa percaya sama Paulus? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan kepada kalian untuk tidak percaya kepada Paulus. Silakan teman-teman Kristen ditanggapin dong. Silakan. Siapapun teman-teman Kristen silakan yang mau menanggapin. Yuk, silakan. Bang Ben mungkin, Giovanni mungkin silakan. Santai aja kita. Ya itu isi kitab tadi Matius ya. Ya, Matius 24 nomor 23 sampai 26 saudara. Matius itu siapa menurut Bapak? Bang, kita bahas dalil bang, bukan bahas Matius. Saya kira Bapak tahu Matius. Itu dasar kami, itu perkataan Yesus bang. Silakan. Berarti Bapak belum tahu ya Matius itu siapa? Enggak, itu bukan poinnya bang. Matius itu murid Yesus. kita tidak lagi membahas. Panjang-panjang lah kau bang, responnya aja langsung. Iya, kalau nggak mampu bilang biar kita gantian dengan teman Kristen yang lain, biar cepat. Silakan saudara. Ya sudah, itu tadi ayat kamu bacakan itu Injil Matius itu. Oke, Abang Giovanni percaya nggak di Kisah Para Pewarta 9 nomor 5 Paulus bertemu dengan Yesus? Percaya nggak? Percaya. Pesan Yesus percaya atau jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu Yesus? Pesan Yesus dengan kisahnya Paulus, gimana itu? Nggak nyambung ya? Coba kita runut, saudara. Kalau pendeta kau bilang nyambung, dari Kejadian lari ke Wahyu nyambung kau bilang. Ini jelas sudah dinarasikan kepadamu perkataan Yesus mengenai Paulus. Itu dulu koresponi, kau tahu dalil atau enggak? Namamu aja beruni Yesus. Bang Giovanni, duluan mana nih? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus? Ya, duluan mana nih? Oke, Yesus. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, Yesus kan berpesan tuh pada murid-muridnya, "Wahai murid-murid, siap paman? Waspadalah." Iya, paman. Waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nanti mereka itu datang, dia pakai namaku loh, dan berkata akulah Mesias atau akulah Kristus. Dia pakai namaku, mengaku Kristus. Namanya Yesus, mengaku Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Tuh. Waspadalah teman-teman, murid-muridku. Orang-orang Kristen, orang-orang Aliteng, waspadalah. Siap paman. Setelah Yesus berpesan bang, terangkatlah Yesus ke sorga.
terangkat. Setelah Yesus terangkat, ada yang datang. Ada yang datang, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Setiap nubuatan itu harus terpenuhi. Setiap nubuatan, setiap pesan, setiap peringatan, setiap warning itu harus terpenuhi warningnya. Sekarang, menurut keimanan teman-teman Kristen, ketika Yesus sudah terangkat ke surga, kan ada tuh yang datang mengaku bertemu Yesus. Bentuknya cahaya dalam perjalanan ke Damsik. Pertanyaan saya, pesan Yesus kan jangan percaya. Kenapa teman-teman Kristen percaya ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus? Ya kalau dengan Paulus saya percaya lah pasti. Silakan saudara. Dengan Paulus saya percaya. Atas dasar apa saya tidak percaya dengan Paulus? Jelas saya percayalah. Ya, coba kalau Anda tanya saya percaya nggak Paulus bertemu dengan Yesus? Kau percaya nggak? Oh enggak lah bang. Ini kata Yesus. Jangan. Kata Yesus saya ikut bang. Pandi jangan percaya. Siap paman. Yesus ngomong sama saya, Bang Fandi, siap paman. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, entah itu dalam bilik atau di padang gurun, jangan percaya ya. Siap paman, saya nggak percaya bang. Masalahnya Petrus ini temannya Paulus ini temannya Petrus. Jadi kalau kita percaya Paulus, apa, bang? kita percaya Petrus juga dong. Petrus kan murid Yesus. Bang. Enggak, ini kan yang ngomong Yesus nih. Tapi masa saya percaya sama Bapak sih? Kan tidak nyambung kalau saya percaya Enggak, sama Anda itu Bang, enggak boleh berarti percaya pendeta sama. belum pernah khotbahkan itu bang, 1 Korintus 5:5. Coba dikasih itu dulu deh. Jangan bawa Biar pendeta sama terbuka saya, Bu. pikiran dia. Saya bukan Protestan, saya Katolik. Pendeta nggak pernah itu kasih khotbah sama mereka ini itu. Kamu bedakan 1 Korintus 5:5, salah satu surat Paulus. Biar kita bandingkan dengan ajaran Yesus. Ya nanti dulu itu kita masuk ke pengajaran itu sebentar. Kita mau fokus dulu nih. Kenapa teman-teman Kristen maupun Katolik ini nggak percaya siapa yang diingatkan sama Yesus? Padahal gamblang loh dalilnya. Kristen, Katolik, atau murid-muridku atau pengikutku, kalau ada orang mengaku bertemu aku, jangan kau percaya. Oke, gini aja dulu bang, gini, bentar. Silakan. Menurut abang Paulus itu siapa? Paulus itu nabi palsu yang membawa Mesias palsu menurut saya. Ini yang ayat itu, coba ke atas. Tadi ayat ke atas tadi. Apa? Saulus itu siapa Saulus? Bisa para Bang Giovanni. Izin bang, kalau ada musik lebih baik dibawa dulu Bang Giovanni. Karena kita tidak bisa dialog tuh kalau bising. Apa bang? Apa yang mau dilihat bang? Paulus tadi siapa? Coba buka terus. Kisah para rasul tadi. Betul ya, berarti betul Nah, itu Saulus itu siapa? Yang Kristen Bang Giovanni, izin bang. Yang mengaku ketemu sama Yesus, kenapa sih kalian nggak pahamnya di sana? Saulus ini teman-teman Kristen, ini Paulus. Teman-teman Kristen nggak tahu Saulus ini Paulus. Ya saya bertanya, mas saya bilang Saulus itu siapa? Dia Paulus bang. Bang Hos, coba dulu lihat di Kisah Para Rasul itu yang kalian baca itu pasalnya ke-9 itu judulnya di atas itu apa coba? Saulus bertobat kan? Iya, judulnya itu Saulus bertobat. Kan tipu-tipunya. Iya kan? Supaya masuk Ya udah. ajarannya kan. Nggak benar dia bertobat, dia bawa manusia itu kepada setan, kan begitu. Enggak, ini masalahnya si Paulus ini kan dia mengaku bertemu. Dia bawa kepada setan, datanya ada nggak? Banyak, Ada gampang datanya. sebentar. Pelan-pelan itu. Banyak datanya. Itu baru nih Yesus Inilah datanya, pelan-pelan. jangan asal ngomong data. Pelan-pelan itu, pelan-pelan. Bang Alexander, itu noise tempat Bang. Ada yang mau ditanggapi? Baik, terima kasih. Sedikit pendapat saya terkait Paulus ya. Silakan Bang, silakan. Sedikit pendapat saya terkait Paulus ya. Halo. Bang Alexander silakan ngomong Bang, silakan. Atau gini, coba ada yang baru naik ini, mungkin beliau mau bantu menjawab teman-teman Kristen yang nggak mampu. Kok turun pula? Yang Kristen silakan naik ya. Semua teman-teman Kristen saya kasih kesempatan untuk naik. Silakan.
Silakan Bang Alexander. Iya bang, tadi pertanyaannya bagaimana? Oke, tadi Yesus sudah pesan kalau ada orang bertemu dengan aku, dia mengatakan bertemu dengan aku, jangan percaya. Abang percaya? Iya. Bertemu dengan Yesus. Saya secara batiniah, secara pribadi, ini di luar ya dari konteks pembacaan tadi. Artinya, saya percaya kalau untuk Yesus ada dalam setiap hati kita. Karena dia memberikan saya napas kehidupan. Itu pertama. Yang kedua, di dalam konteks pembacaan tadi, Paulus yang dulunya itu seorang pembunuh, penjahat besar dan lain sebagainya, kemudian dipakai oleh Tuhan. Yang tadi saudara ada bahas bagaimana dia ketemu cahaya bersinar dari langit itu. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan menangkap dia dan menjadikan dia sebagai orang yang ibaratnya seperti Petrus, menjadikan penjala manusia. Maka namanya diganti jadi Saulus. Jadi tidak ada salahnya Paulus sebagai orang yang memperpanjangkan kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi kalau sebagai penyembah kepada Paulus, kami percaya Paulus itu adalah orang yang dipakai untuk memperpanjangkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kami percaya karena latar belakang Paulus adalah seorang penjahat. Seorang penjahat itu dia. Udah Bang? Itulah konteks dari Paulus. Udah? Sudah Bang. Pesan Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu Yesus, pesannya apa Bang? Berkaitan dengan pesan Yesus, jikalau ada nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Mesias dan lain sebagainya, saya rasa bahwa itu di zaman akhir zaman itu sulit untuk kita memberikan situasi, karena Yesus cuma berkata berjaga-jaga dan berdoalah. Bangku, Matius 24 nomor 3. Coba teman-teman Kristen bisa dibuka Bible enggak? Teman-teman Kristen ini kurang baca Bibilnya loh. Itu sudah dijawab Bang. Matius 24 nomor 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Ingat, ini contoh. Bentar, ini Bang. contoh nyata saja Bang. Gini Bang. Bentar, Ini Bang. contoh nyata. Anda dengarkan dulu. Ini pesan Yesus kepada siapa sih sebenarnya? Kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus. Katakanlah, wahai guru, kepada kami, bagaimana itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Kata murid-murid. Yesus menjawab, waspadalah nanti ya, supaya jangan ada orang yang akan menyesatkan kamu, kata Yesus. Yesus memesan kepada murid-muridnya, hati-hati, kalau saya sudah terangkat ke sorga menurut keimanan teman-teman Kristen, akan datang penyesat, akan datang nabi palsu, akan datang Mesias palsu. Mesias palsu itu dia akan pakai namaku, namanya Yesus. Dia akan pakai juga gelarku, gelarnya apa? Kristus. Tuh. Setelah itu Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang akan disesatkan oleh Mesias palsu dan Kristus palsu ini. Buktinya 2,4 miliar Kristen di dunia ini terbanyak, nomor 1 Kristen. Itu buktinya banyak disesatkan teman-teman Kristen. Berikutnya Matius nomor 24 itu perikopnya. Matius 24 nomor 15 sampai 26 itu siksaan yang berat dan Mesias palsu, itu perikopnya Bang Alexander. Makanya teman-teman Kristen ini sebenarnya kurang membaca, teman-teman Kristen ini. Saya lanjut ya. Saya lanjut narasi saya. Di dalam Matius 24-23 tadi, Yesus sudah pesan, waspada, Bang Alexander. Bang Alexander masih nyimak enggak ini? Karena bising kali tempatnya, Bang. Masih. Ya, kalau bisa menghindar dulu dari keributan biar enak kita diskusi. Bisa Bang, lanjut aja bisa. Biar tangkap poinnya gitu. Ya. Siap. Nah, Yesus bilang, itu pesan Yesus kan jangan percaya sama orang mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, pesan Yesus ini berlakunya setelah Yesus terangkat ke surga atau Yesus masih ada di bumi?
pesan Yesus berlakunya ini? Itu pesannya masih semenjak dia masih di bumi, Pak. Iya, setelah Yesus terangkat berlaku nggak pesan Yesus ini? Tetap berlaku. Nah, akhirnya mulai berlaku setelah Yesus terangkat ke surga, itu berlaku pesannya. Jadi teman-teman Kristen harus hati-hati. Murid-murid harus hati-hati bahwa ada orang yang akan mengaku bertemu dengan aku katanya nanti. Entah itu dalam bilik atau di padang gurun. Pesan Yesus jangan percaya. Yang jadi masalah, kok teman-teman Kristen bisa percaya Paulus sementara Yesus larang jangan percaya, Bang. Sesimpel itu. Jadi begini, Bang. Jadi begini. Terkait dengan kepercayaan terhadap Paulus, Paulus itu orang yang dipakai Tuhan untuk melanjutkan visi dan misi tentang kebenaran firman Tuhan, Bang. Kita bicara Paulus, jangan ketika Paulus sudah dipakai Tuhan, tapi latar belakangnya dibahas supaya bisa jelas strukturnya. Tidak mungkin toh seseorang itu lahir langsung dia lari, Bang. Dia pasti ada dari bayi, kemudian ke balita, anak-anak. Jadi dia beranjak. Tapi kalau kita membahas Paulus, apakah kita pilih Paulus atau Tuhan? Saya pilih keduanya, Pak. Karena Paulus tuh orang yang dipakai Tuhan. Latar belakangnya seorang penjahat yang dipilih untuk Tuhan melanjutkan kebenaran itu. Ya, Bang. Gitu, Bang. Oke. Iya, terima kasih ya. Ya, Bang Kristen ini izin di-mute dulu, Bang Alexander. Bang Kristen ya? Kristen. Oke, Lai Faruk mau masuk? Gini Bang, kan silakan. seperti yang membaca tadi itu peringatan bahwa ada nanti yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Mesias, dan itu dia bukan nama Yesus yang dipakai, tapi nama Mesias. Jadi jangan diartikan bahwa nama Yesus yang dipakai untuk menyesatkan orang-orang banyak, tapi nama Mesias. Jadi intinya di situ bukan nama Yesus, tapi nama Mesias yang dibawa-bawa untuk menyesatkan orang banyak. Itu Bang, Yesus bilang dia akan memakai namaku. Matius 24. Ya, namaku itu artinya Mesias. Kan Yesus itu kan Mesias. Mesias itu bukan nama, Bang, gelar, bukan nama Yesusnya sendiri yang dipakai. Mesias itu gelar, bukan nama. Yang nama itu Yesus. Gelar itu yang dipakai untuk menyesatkan orang banyak, bukan nama Yesus. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Bukan nama Yesus yang dipakai untuk menyesatkan orang banyak, tapi nama Mesias. Terlalu banyak makan babi. Karena begini, Mesias itulah orang yang coba dibaca kuasa. ini. Ini dia memakai Nah, itu apa kan nih? Nama Mesias, akulah Mesias, bukan akulah Yesus, bukan di situ. Akulah Mesias. Karena nama Mesias itu adalah orang yang ditinggikan, bukan nama Yesus dibuat di situ. Jadi abang jangan pelintir-pelintirkan. Jadi yang membuat menyesatkan orang banyak itu nama Mesias, bukan nama Yesus. Jadi abang jangan membuat seakan-akan nama Yesus menyesatkan orang banyak. Lebih baik diam. Kalau tidak paham lebih baik diam. Jangan mempelintir kitab suci sendiri. Lebih baik diam. Dongok kalian deh ini. Tengoklah. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nama Yesus dipakai dan berkata, akulah Mesias. Mesias itu gelar. Kalau ini bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani itu jadi Kristos. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi Kristus. Inilah Mesias. Ini gelar, ini nama. Nama dengan gelar itu berbeda. Kok kau bilang nama Mesias ini? Aduh, lah bahasa Indonesia aja nggak bisa kalian ini. Kayak mana kalian ini? Jadi masalahnya teman-teman Kristen, pesan Yesus ini loh. Hati-hati, waspada. Nanti akan ada orang yang menyesatkan kamu. Dia pakai namaku nanti. Oh, dia sama ya, namanya Yesus. Gelarnya apa Yesus? Kristus gelarnya atau Mesias. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam. Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Kimak dulu. Ya, Lai Faruk kalau mau masuk. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya sebenarnya gini, kalau kita mau lanjut diskusinya ini, ya kita coba ambil jalan tengah dulu ya. Ketika si Alexander dan teman-teman Kristen lainnya mengimani bahwasanya Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, kita kaji dulu, dia Yesus siapa? Yesusnya anak Maria atau Yesus yang hadir dari halusinasinya Paulus? Kan begitu. Kita kaji dulu dalam Lukas 1:31 ketika malaikat mengkabarkan kepada Maria tentang kehamilan dan tentang kelahirannya. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Yang dilahirkan Maria ini seorang anak laki-laki, namanya Yesus. Sementara yang ditemui oleh Paulus dia di dalam KPR 9 nomor 5 itu cahaya. Maria nggak pernah melahirkan cahaya, yang dilahirkannya seorang anak laki-laki. Nah, maka Yesus yang dia menemui Maria ini, Yesus yang menemui Paulus ini, Yesus anak siapa? Yesus anak siapa? Lalu kita kaji. Nah, keinginan dari Yesus yang menemui Paulus, yang diimplementasikan oleh Paulus, disiarkan oleh Paulus, apa keinginannya? Mati di kayu salib. Kan itu keinginannya kan? Mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, kita kaji lagi dalam kitab Yohanes 8 nomor 44. Kalau kita kaji dari nomor 40, di mana di situ dikatakan orang-orang yang menginginkan kematian atas diri Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu ketika kau menginginkan kematian atas diri Yesus. Tidak adalah menunjukkan jalan menebus dosa mereka itu dengan cara kematian. Nah, cocok nih kan Yohanes 8 nomor 44 dengan oi. Izin lah, aku mau tunjukin satu data dong, izin. Silakan. Dilahirkan itu Maria kan manusia, ya kan? Iya, manusia. Ditemui Paulus cahayanya terang. Ya kan? Di dalam 2 Korintus 11:14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bentar. Baru. Bentar. Cahaya tadi. Bentar saya jelaskan, bentar. Cahaya tadi. Aku jelaskan poinnya belum nyampe, aku sampaikan lucu kau. Pembahasan tadi, cahaya-cahaya yang kamu bilang itu. Cahaya. Poin itu belum ke situ. Iya, dengar dulu. Biar kau paham, Faruk. Dengar dulu, dengar Dinda ya. Dengar Dinda, jangan marah-marah, dengar. Di situ Yesus sudah wafat kan, sudah bangkit ke surga kan, bukan jadi Yesus lagi di bumi kan? Nah, kita datang melalui cahaya dan suaranya. Dia menyampaikan lewat cahaya dan suaranya, bukan Yesus lagi yang datang ke dunia. Kalau kau mau mengkaji ke situ, kita mundur lagi. Kita kaji pada poin yang berbeda. Bang, kita lihat aja buah pelayanannya buah. Dulu. Bang, dari buahnya aja biar dia lebih paham buah pelayanan Paulus. Yang kalian imani berdasarkan cerita-cerita dari Paulus, yang mati ini Yesus siapa lagi? Yesus anak Maria atau Yesus yang ditemui oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Sekarang saya tanya, di mana duluan lahir, Yesus atau Paulus? Gimana? Siapa yang duluan lahir, Yesus atau Paulus? Yesus yang duluan lahir. Justru itu. Pertama lahir Yesus dan wafat, dia meninggal, bangkit ke surga. Paulus baru situ dia mengenal Yesus. Sebelumnya dia adalah pembunuh melalui cahaya tadi. Dengar dulu, biar kamu ngerti. Dengar dulu, udah melebar kemana-mana. Sebelum kita mengkaji tentang kematian dan kebangkitan, kita kaji dulu kelahiran. Kita mengkaji dulu kelahiran dulu. Kalian harus terima kenyataan. Ini kenyataan pahit yang harus kalian telan. Dengar dulu, Dinda. Dengar dulu. Sebelum kita bahas kematian dan kebangkitan, kita kaji dulu kelahiran. Di dalam Lukas 1 nomor 31 dan di dalam kitab Matius 2 dikisahkan kan kelahirannya Yesus nih. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dengar ya. Cair dong. Masya Allah, sukron. Karos. Melahirkan seorang anak laki-laki. Kita sama-sama tahu ya, seorang anak laki-laki itu bukan cahaya. Karena Maria tidak pernah melahirkan cahaya. Nah,
yang ditemui Paulus dalam KPR 9 nomor 5 itu anak siapa? Itu Yesus sudah bangkit, bro. Kalian kaji dulu siapa yang pernah menghadirkan saya? Siapa yang pernah Bangkit, bukan jadi Yesus lagi dia, bukan jadi manusia lagi di bumi ini. Dia udah bangkit ke surga. Makanya malah Iya. cahaya dan suaranya aja dia dikasih tahu ke Paulus. Itulah ketidaktahuan kalian tentang Kristi. Bukan tidak tahu, kamu yang tidak Yesus tahu itu nggak pasal pernah kita. menjadi dengar Rinda. Yesus tidak pernah tidak menjadi manusia. Bahkan ketika berkata dia, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Ketika duduk di sebelah kanan Bapa saja dia manusia. Kok bisa pula ditemui Paulus dalam bentuk cahaya? Yesus nggak pernah berkata manusia akan datang ke dunia dalam bentuk cahaya, nggak pernah. Bahkan di dalam kitab Lukas, komparasinya sama dengan kitab 2 Korintus 11 nomor 14 yang disampaikan dari Pandi tadi. Setan atau iblis lah yang datang ke dunia dalam bentuk cahaya atau kilat. Nah, gantian. Yesus yang kalian ikutin itu adalah Yesus, ya, Yesus wujud lain dari iblis yang mendirikan Paulus, menyampaikan ajaran-ajarannya. Udah. Itu yang kalian ikuti, bukan Yesus anaknya Maria. Yesus anaknya Maria. Dengar dulu Dinda, kau. Oh, ini poin sama kau biar sadar kau. Ya, Yesus anaknya Maria tidak pernah menyesatkan orang. Yesus anaknya Maria jelas dalam Markus 12:29 dia mengatakan dia mengesahkan Tuhan. Dia mengesahkan Allah. Bahkan dia bersyukur kepada Allah. Matius 11 nomor 25. Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 39, dia hanya beribadah kepada Allah. Lalu muncul Yesus yang menemui Paulus dalam bentuk cahaya, merubah ajaran-ajaran dari Yesus anak Maria. Dengan mengatakan bahwasanya kematian itu wajib bagi diri Yesus untuk menebus dosa kalian. Sementara Bapa yang mengutus Yesus tidak pernah mengajarkan begitu kepada Yesus. Dan Yesus pun ketika di dunia tidak pernah menyampaikan pengajaran-pengajaran konsep pengampunan dosa seperti itu. Yesus mengatakan untuk bertaubat. Kerajaan Allah sudah dekat, kata Yesus. Sekarang gini Linda, coba kamu panas. Kau jawab ya, Yesus yang menemui Paulus dalam KPR 9 nomor 5 dalam bentuk cahaya itu anak siapa? Contoh katakan anak Maria, karena Maria diam. Nah, kita jawab ya. Sebentar, sebelum kau jawab. Kenapa lah itu kau ngomong aku yang kepanasan? Panas. Banyak kali bohongnya. Dikatakan Bang Faruk itu dusta semua. Faruk. Banyak kali lah bohong. Udah, aku jelaskan. Kristen nggak pernah kepanasan. Justru kami tahu yang apa yang disampaikan Bang Faruk itu dusta semua, kebohongan semua. Berarti Bibelmu dusta ya? Tahu sejak awal Tuhan Yesus lahir sampai dia naik ke surga, kebenaran itu sudah Bibelnya tangan dusta. Udah. Ya. Bang Christian, kasih Bang Ben dulu jawab. Oke. Oke, Bang. Ibu Gembala lagi ngomong. Masya Allah. Padahal Cair. nggak tahu. Paus. Oke. Lewat si Dengar, Paulus Faruk. kan? Nah, Dengar, Faruk. Dengar, itulah Faruk. yang datang kepada Diam Paulus. dulu Nora. Astaga, gantian lah ngomongnya. Gantian. Itu dalam Wahyu 13 itu yang keluar dari Mana nih Os? Gak dikasih ngomong ini Os. darat. Itu Paulus Sebentar dan dulu, aku kepanasan loh. Petrus. Ngomong aku yang panas. Ini gimana lah itu? Kok ngomong kok benar kali pun. Gimana Os? Gak bisa ngomong kita Os. Nggak baik gitu. Ya. Saya kepanasan, nggak mampan dusta-dustanya. Ya udah silakan. Kasih kesempatan Bang Ben, dari tadi sudah gelisah dia. Silakan Bang Ben. Ya, kasihlah kita ngomong, jangan ngomong terus. Kan saya nyampaikan tadi siapa duluan lahir, Yesus atau Paulus? Yesus, betul. Yesus. Nah, silakan. Setelah Paulus membunuh Yesus itu ada di mana? Kan di surga, bukan jadi manusia. Makanya dia datang melalui suara dan cahaya, bukan lagi dia datang bukan jadi sebagai manusia di dunia lagi, kan ada sudah di surga. Makanya dia menyampaikan lewat cahaya dan bentuk suara untuk menobatkan Paulus. Makanya dia berubah melalui tadi cahaya dan suara Yesus tadi. Dia berubah jadi mengenal dia siapa dia Tuhannya. Gitu Bang Faruk. Cain dong. Ian Rong.
Udah? Udah? Ngomonglah kau orang lagi. Oke, aku bilang, oke. Sudah bisa mengatakan. Makanya dibilang Paulus dan Yesus itu tidak pernah bertemu, betul. Karena udah beda zaman. Yesus sudah bangkit, Paulus masih di dunia. Betul. Paulus dan Yesus tidak pernah. Nora. Beda zaman. Paulus zaman iblis, Yesus zaman tidak adanya iblis. Berhati-hatilah kamu. Akan ada datang nanti si penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Diam dulu. Alah, banyak cerita kau. Sekarang siapa yang mengaku aku adalah Mesias? Siapa? Di mana? Loh, di mana ayatnya? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu siapa yang mengaku kalau itu dia adalah Mesias? Siapa? Di mana ayatnya? Coba tuh, buka. Aduh, di mana? Tapi paham Alkitab. Gini dulu toh. Sebenarnya itu adalah karang-karangan si Paulus. Bisa saya deteksi juga adalah si Zeus, kan begitu? Iya. Gini dulu. Dewa Zeus. Karena Paulus begini, kita harus pahami juga, Ananias itu adalah penganut Judaism. Dia bukan murid Yesus. Bukan. Ya. Karena murid Yesus 12 nggak ada Ananias. Itu harus pikirkan juga. Bentar dulu. Kita Ya. gini. Dan kalau Dinda, kita masuk, makanya kan kalian kan ketar-ketir kalau saya bilang tidak lain. Yang disalib itu Paulus bersama dengan Petrus. Itu apa? Itu Bukan motivasinya. Yesus. Sabar dulu itu tenang dulu, gantian dulu. Faruk dulu kasih kesempatan ngomong. Silakan. Ya, jadi gini teman-teman ya, inilah makna berdiskusi. Kami tidak berupaya mendeskripsikan pemahaman kalian dan itu, dan juga pendapat kalian. Makanya aku bilang tadi kita ambil jalan tengah. Anggaplah yang datang menemui Yesus itu Paulus. Tapi kalian tidak yang menemui Paulus itu adalah Yesus. Tapi kalian tidak bisa pungkiri, yang menemui Paulus itu bukan Yesus dalam bentuk wujud ataupun jasad, tapi dalam bentuk cahaya. Nah, kata si Ben ini tadi, Yesus itu dalam bentuk lain, bukan manusia lagi. Yesus itu di dalam Markus 14 nomor 62 pun dia jelas mengatakan dirinya cair rom sukron kakakku jazakallahu khair. Ketika dia duduk di sebelah kanan bapaknya saja, dia tetap manusia. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapak. Begitu juga di dalam Lukas 22 nomor 69. Anak manusia Itu duduk sebelah kanan waktu dia udah naik surga. jadi anak manusia, dia nggak pernah dalam bentuk cahaya. Nah, Yesus yang menemui Paulus ya di dalam KPR 9 nomor 5 ini dalam bentuk cahaya. Ini kita buka datanya sama kalian. Yesus udah menubuatkan hal ini kepada kalian, tapi kalian jugul-jugul. Oh, Kau yang jugul, nggak ngerti bahasa Alkitab. Kau nggak ngerti, tapi bahasa Alkitab. Gantian dulu saudara-saudara Kristen, gantian saudara. Gantian. Kan dia kasih ngomong dia. Ya, Lukas 10 nomor 18. Di sini dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Di sini LAI malu menuliskan original teks ini dengan menuliskan artinya itu dari original teksnya, disimpangkannya. Cahaya itu tidak harus kilat. Cahaya ya cahaya, tidak kilat. Sementara dalam original teks Dinda, ini dilihat Dinda, ini kilat. Kita kembali ke dalam original teks Dinda. Nih. Nah, tertulis di sana, di sini tengok nih, kita besarkan ya. Aduh, ini. Nah, di sini tertulisnya astrape. Astrape ini apa artinya harusnya tertuliskan? Cahaya. Terus? Cahaya. Ya terus? Nah, kok terus pula lagi kita bilang bentar, kembalikan lagi kameranya nih. Sementara di dalam KPR 9 nomor 5, apa hubungannya ke separah rasul? Sementara dalam KPR 9 nomor 5, sosok Yesus yang dikatakan Paulus ditemui dia, yaitu dalam bentuk cahaya. Sementara Maria tidak pernah melahirkan cahaya, dan Yesus menyatakan dia melihat iblis turun ke dunia ini dalam bentuk cahaya. Berarti yang ditemui Paulus dalam KPR 9 nomor 5 itu adalah wujud lain dari iblis. Diam dulu, diam. Tambahkan satu lagi itu, datanya tambahkan satu lagi.
Matius 24:27. Bacakan itu. Ya, bentar ini kita korelasikan dulu dengan tujuannya. Ya, Yesus ketika turun ke dunia, Yesus anak Maria ketika dia lahir ke dunia, dia menyampaikan ajarannya, tujuannya apa? Hanya menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan Bapa yang telah mengutus dia. Nah, Yesus dalam bentuk cahaya ini tujuannya apa? Tujuannya adalah kematian, pembunuhan anak manusia di kayu salib untuk menebus dosa. Kita korelasikan lagi dengan dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Karena kau menginginkan kematian atas diriku, maka iblislah yang menjadi bapakmu. 2 kali kalian kena dengan perkataan Yesus. Cahaya yang mendatangi cahaya. Yesus dalam bentuk cahaya yang mendatangi Paulus dalam KPR 9 nomor 5. Ternyata di dalam Lukas 10 nomor 18, cahaya itu adalah iblis. Yohanes 8 nomor 44, tujuan dari iblis ini tadi disampaikan oleh Yesus. Karena kau menginginkan kecelakaan dan kematian atas diriku, iblis telah menjadi bapakmu. Maka ajaran-ajaran Kristen, jika kalian berpegang kepada Paulus yang katanya bertemu dengan Paulus dalam KPR 9 nomor 5, ya, itu adalah ajaran-ajaran dari iblis. Iblis yang meninggalkan hidupmu, iblis meninggalkan kekayaanmu. Sementara Yesus tidak pernah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lanjut nangis. Bernafsu kali kau lah. Saya sama kamu. Motivasi seperti motivasi mama. Ada jelas ngomongmu. Tidak ada. Kau ngomong apa baru? Nggak jelas. Ditambah Matius 24 itu. Kalau berdusta itu jangan di sini. Diam lo. Si Paru udah kabur dia. Tidak ada panggilan dia. Nah, saya bacakan. Silakan kalian bantah narasi-narasiku. Silakan kalian bantah narasi-narasiku. Kamu nggak jelas ngomong apa Paru? Kau menyesatkan dan gak ada kebenarannya. Itu adalah Yesus anak Maria. Berdusta itu memang ada di dalam agamamu. Diam. Nah, kata Yesus, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, kedatangan anak manusia itu, cahaya itu dari sebelah timur dilontarkan sampai ke barat, itulah kedatangan anak manusia. Bukan cahaya yang datang turun ke atasnya si Paulus mengelilingi dia, nggak ada. Cahaya itu nggak turun, tapi dilontarkan dari timur ke barat. Paham? Paham. Narasinya nggak paham, nggak jelas. Sekarang gini, kedatangan Yesus seperti apa? Kedatangan Yesus seperti apa? Kau jawab dulu, kedatangan Yesus seperti apa? Kata Yesus ya. Jangan katamu. Kedatangan Nora. Dia datang Jadi Matius curi. Jadi Matius 24 ini bagaimana? Kedatangan Tuhan Yesus tidak ada orang yang tahu, Nora. Mana Jadi Matius ada? 24 ini Matius 24 ini bagaimana? Nora. Matius 24 Matius 24:27. Kedatangan anak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu nggak ada yang tahu. Soalnya kalau di Islam Matius kedatangan Tuhan itu di hari Jumat. Matius 24:27 ini bagaimana? Coba Pak, gini loh, jangan kalian asal ngomong, mencaplok, tapi nggak kalian bisa bantah. Matius 24:27 ini bagaimana? Ayo jawab. Sekarang Nora, tunjukkan dulu kelebihan Jangan Muhammad. tunjukkan, kau bantah. Tapi kami dulu bangga Matius jadi orang Kristen. Matius berapa kan Nora? Matius 24:27. Kau buka dulu itu kan omongan Yesus ya. dikatakan kelak bakal terjadi, belum terjadi. Berarti kedatangan Kalau belum Yesus terjadi, bentar. Kalau belum terjadi, kalau belum terjadi, cahaya apa yang datang kepada Paulus? Cahaya apa? Ya si belis, si boles. Coba kau baca Abigail. Matius 24:27. Bantah pernyataan apa? Kau diam. Turunkanlah. Saya malas yang berdiskusi sama monyet. Monyet. Cepat. Matius 24 ayatnya yang 27 ya? Iya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, sekarang apakah Yesus sudah datang lagi berupa cahaya lagi? Mau berapa kali dia datang? Bukankah dia bilang katanya saya akan datang yang kedua kali?
Kalau Yesus cahaya yang datang datang, itu kedua kali, nanti untuk Nah, penghakiman yang kedua kali. nah, Pak. sekarang yang datang kepada Paulus ini cahaya apa? Roh Kudus lah. Cahaya bagaimana sih? Roh Roh Kudus Kudus yang datang mengaku ke itu Paulus. adalah Yesus. Hah? Roh Kudus yang mengaku itu adalah Yesus. Maksudnya gimana sih Roh Kudus yang mengatakan? Makanya kalau kau tidak tahu pembahasan, dia muncungmu dulu. Asal kau Muncungmu tahu. diam. Muncungmu diam. Gimana sih kau? Sekarang Abigail, coba kau jawab. Yang datang kepada Paulus yang berupa cahaya itu cahaya siapa lagi? Itu Tuhan Yesus, Kak. Nah, sekarang berapa kali Yesus datang ke dunia? Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya. Saya tidak tanya tujuannya. Kalau dia datang sama si Paulus, apakah itu udah kedatangan yang kedua kali? Ya belum, Neng. Nah, kalau gitu cahaya yang datang kepada Paulus, cahaya apa? Kau diam dulu lah, Henry. Kau ini macam emak-emak kau. Saya berdiskusi sama Abigail. Perempuan Ya, dan karena perempuan. sekarang Kalau kau mau juga ganti, kayak nenek-nenek. kalau kau mau ganti pakai BH istri kau silakan, nggak masalah. Tapi tunjukkan kalau kau pakai BH. Gitu Batak loh. teh, dong, Saya batak sama teh. Abigail. Kau yang teh, umakmu PT. Tahu Batak Jam. teh. Iya, terserah kau. Emang ada Batak yang jamin masuk surga? Yang kamu Ada. bilang kamu mantan lonte itu. Bersyukur Ah, jadi iya, lonte. terserah aku lah. Terserah aku mau matan londur pun aku. urusan Jangan kau. saling menghujat. Apa ini? Batak apa Itu ajaran Yesus. Ini kan ajaran Yesus, ajaran kasih. Yesus palsu yang ajarkan dia nih. Udah, silakan Abigail. Kok ganas sekali kau, Nora? Udah diamlah kau. Kok ganas sekali. Kau tengoklah tuh si Hendri omongannya apa. Emakku aja dibilang lonte sama si Hendri. Udahlah, diamlah. Abigail, silakan. Kamu yang bilang, kamu yang di VT-mu yang bilang kamu bangga jadi lonte. Iyalah, karena Yesus menjanjikan para pesundal duluan masuk surga. Ya melonte lah para perempuan-perempuan Kristen. Gimana kau? Sesungguhnya Kamu kan yang pemungut mengajak bea itu. cukai, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendoli kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kan hebat. Tuhan kamu menjamin perempuan pesundil duluan masuk. Terus Tuhan kamu memerintahkan untuk mengawini wanita pesundil. Pergilah, kawinilah seorang wanita pesundil. Peranakanlah anak-anak sundil. Hebat kali Tuhan kau. Terus apa kata Tuhan kau? Aku Ya, tidak akan hebat lah. menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun ia berzina, dan menantu perempuanmu sekalipun ia bersundal. Betul. Suruh emak kau berzina dengan bersundal. Ya, Hebat itu, tidak baik akan kan Tuhan saya. dilakukan itu. Baik kan Tuhan kami. Bahkan di dalam Bible kau aturan untuk mengetongkekkan umat kau itu tidak ada larangannya. Aturannya kalau malam kau lagi birahi, kau datangi kamar emak kau tongkekin pun nggak masalah. Karena nggak ada larangannya. Bible kau tidak mengajarkan harus mengawini siapa-siapa. Kau tumbol pun juga emak kau nggak masalah. Makanya kau jangan di sini mengajak saya untuk ribut. Silakan kakak Abigail. Di dalam Matius 24:27, Yesus mengatakan kelak dia akan datang seperti kilat yang dilontarkan dari timur ke sebelah barat. Nah, cahaya yang datang kepada Paulus ini cahaya siapa? Kalau itu adalah cahaya, itu adalah Yesus, berarti Yesus berbohong. Karena apa? Kepada Paulus saja dia sudah datang. Enggak lah, Yesus enggak berbohong lah, Kak. Nah, cahaya yang datang kepada Paulus ini cahaya siapa? Cahaya yang datang kepada Paulus itu ya Tuhan. Tuhan Tuhan Yesus. siapa? Nah, berapa kali Yesus datang ke dunia kalau gitu? Tuhan Yesus datang ke dunia yang pertama, dan yang kedua dia akan menjemput orang-orang yang percaya. Kak, saya tidak tanya untuk apa dia datang. Kepada Paulus dia sudah datang yang keberapa kali? Kepada Paulus dia datang itu lewat suara, lewat cahaya itu. Itu kan kalau kita lihat kan, kita lihat kan Kak dari Alkitab itu kan tentang pertobatan si Paulus, si Saya tidak Saulus. siap. Saya tahu itu pertobatan. Kan katanya Yesus dia akan datang yang kedua kali. Bagaimanakah cara engkau datang, Yesus? Kan begitu pertanyaan kita nanti nih. Makanya jawab Yesus. Dia jawab dia jawab begini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya yang sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia kedua kali sama seperti ini. Cahaya yang dilontarkan dari timur, cahaya yang dari sebelah timur akan dilontarkan sampai ke sebelah barat. Itu begitu jauhnya timur dan barat loh, Kak. Nah, sekarang cahaya yang datang kepada Paulus, ini cahaya siapa? Kalau kakak mengatakan cahayanya itu adalah Yesus, berarti sudah berapa kali Yesus datang ke dunia? Yesus baru sekali datang ke dunia, Kak. Nah, cahaya yang datang kepada, sekarang begini Kak, Saulus, kedatangan cahaya ini berada di dunia, di bumi, atau memang sudah ada di langit dia? Maksudnya yang di langit siapa?
Aduh, kakak nih nggak paham ya. Pantas lah kalian Bible kalian nggak paham. Kak, begini kak. Bible sih, ini nggak pernah baca dia. Baca Itulah. dulu gitu loh. Begini, cahaya yang datang kepada si Saulus. Saulus ini kan melakukan perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba dia melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari turun di atas dia, turun dari langit, mengitari di atas kepalanya. Tiba-tiba dia rebah. Nah, cahaya yang turun dari langit ke bumi lah karena Paulus masih di bumi. Nah, ini cahaya siapa? Kalau itu cahaya Yesus, sudah berapa kali berarti Yesus datang ke bumi? Oh, sip majoho babami. Hope naso dia tu si hodo bibel mi. Orang diketegi hodo. Mulak siam gereja pe diketegi hodo songonon. Jangan dong dijaho. Ton lo ko sip majo. Oh, sip lo babami. Di suku ko dang bisa dang doi dia lu siho. Nah, gua dok cepat silakan ke Abigail. Sip majo babami. Dangan malomo di son. Dangan malomo di son. Silakan kakak Abigail. Berapa kali berarti kalau gitu Yesus datang kepada saya? Dang di boto hodo songon dia do kitab mi. Orang dikete hodo pulang kosian gereja di BG hodo kami tadi pakai bahasa Indonesia, weh. Enggak, dia tahu Pakai bahasa Indonesia, jangkrik. Dia tahu Bang Ardi, dia udah tahu bahasa Indonesia. Indonesia Bang Ardi. Makanya dia ngomong sama aku kata-kata. Kapan dia HKBP? Alamak, ya udah buka dia channel itu sendiri. Dia nggak tahu bahasa Indonesia, itu masalahnya. Silakan kakak Abigail. Berapa kali berarti Masa waktu itu Yesus orang datang? sekarang nggak tahu bahasa Indonesia? Orang zaman sekarang? Mana lah dia tahu. Makanya bagaimana dia mau tahu Bibelnya? Bibel bahasa Batak do di Jahibana. Silakan Abigail. Nggak tahu apa jawabannya, kau yang jak sendiri. Ini diskusi loh kak. Kalau kau tidak pandai diskusi, tidak tahu kalau kau tidak pandai diskusi, kalau tidak ada memang ilmu, silakan turun kak. Kita di sini pun juga tidak asal ngomong. Kita di sini pakai data. Ya, sampai Botohodo, songon dia ada botohodo diskusi. Oh inang opu. Oh nomboru. Lawanan tulang. Di botohodo songon dia diskusi, anggo diskusi do di soal adu argumen, dan adu congor. Botohodo. Anggo diado. Sapa lah, tur majoho anggo dango lo berdiskusi tur majoho. Anggo diado. Anggo diado sih. Di hitam manusia. Marasing-masing. Sama kau perjuang. Miro karo ngejolma. Sotik naik amang baru sotik naik. Cepat lah kau. Cepat. Oh, Inang. Lama itu kau bahas-bahas tak ada artinya. Tak ada ujung-ujungnya, sampai botak kau bahas-bahas tak ada ujungnya. Itu dia orang mana sih Bunda? Bunda, dia itu orang mana? Orang mana guys? Orang Batak. Dengar di stres. Kalau orang Batak kenapa Bunda Nora nggak pakai bahasa Batak aja? Itu aku pakai bahasa Batak. Iya, Kenapa nggak ngerti ya yuk? Karena gue bukan orang Batak. Oh iya juga ya, aku lupa kurang Jawa ya. Itu opung itu gadis desa meragam dan cita-cita di hitam manusia. Kak Abigail ini enak nih diajak diskusi. Kak Abigail, menang di BG si gadis desa on. Jolma naritik doh kan? Oh, naritik doh kan? Waras, makanya saya nggak mau membahas bahasa agama yang nggak penting. Agama itu kan privasi. Kalau gitu turun lah kau, ngapain kau naik? Kan Manara, saya instruktur turunlah ya, bahagialah kamu si Tanara. Alang mah pinahan mi, loak. Silakan Kak Abigail. Loak lah, bodoh. Kak Abigail silakan. Kakak santun, saya santun. Itu ada fansmu naik gitu tuh. Fansmu disapa. Horas, Bang Ardi Horas. Hah? Yang tadi. Di kulkas. Assalamualaikum Bang Lotus. Saya Muslim Kak. Assalamualaikum salam. Udah bisa naik Kak tuh Kak. Udah bisa naik. Dong pala.
Gak apa-apa itu. Biar abang ikut di ring tinju, biar sama-sama bertinju kita. Kak. Kak Abigail. Halo Kak. Iya Kak. Iya silakan Kak. Berapa kali kalau gitu Yesus datang Kak? Yesus baru datang sekali Kak. Iya, satu. Waktu dia dilahirkan Bunda Maria. Nah, jadi yang datang kepada Paulus Ada yang ini tahu siapa Kak? kedatangan Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang datang kepada Paulus kalau gitu siapa Kak? Yang datang kepada Paulus itu Tuhan. Nah, Tuhan datang berupa cahaya turun ke bumi, betul kan? Ya. Nah, kalau gitu sudah berapa kali Yesus datang? Sekali udah aku jawab tadi. Yesus Terus yang baru ya, datang begini sekali. Kakak paham nggak? Begini Kak, maksud saya begini. Yesus datang. Kak Derni noise sekali. Yesus datang pertama kali pada waktu dia dilahirkan. Deh. Dia dilahirkan. Yang kedua kali katanya kelak dia datang seperti kilat cahaya yang dilontarkan dari sebelah timur sampai ke barat. Seperti itulah akan kedatangan anak manusia. Nah, sekarang itu anak manusia datangnya ya. Nah, sekarang yang datang kepada si Saulus yang berupa cahaya turun juga dari langit ke bumi mengelilingi si Paulus, mengelilingi di atas kepalanya. Itu cahaya siapa Kak? Kalau Kakak mengatakan cahayanya Yesus, berarti sudah lebih dari sudah 2 kali berarti Yesus datang. Dan nanti kalau kelak dia datang lagi, ini udah ketiga kali Kak. Gitu loh Kak maksudku. Karena toh juga cahaya yang dijumpai si Paulus ini, cahaya itu dari langit turun ke bawah. Iya, Tuhan itu datang kepada Paulus lewat cahaya. Nah, kalau Dia itu sudah datang berapa kepada kali Paulus kalau gitu Yesus secara sudah berapa kali? pribadi. Loh, Tuhan Yesus datang kepada Paulus. Kak, Kakak tidak baca berarti Kisah Para Rasul 22 juga. Orang-orang yang bersama dengan dia itu melihat cahaya itu tetapi tidak mendengar. Jadi yang melihat cahaya itu bukan si Paulus saja, kawan-kawan seperjalanannya. Bunda Nora kok nggak bisa ngitung-hitungan? Coba pertama kali Yesus datang kapan? Tahun Waktu 1. dilahirkan. Waktu dilahirkan itu 1. Oke. Yang kedua, waktu menemui Paulus, betul nggak? Betul. Yang ketiga, waktu menemui Yohanes, betul nggak? Betul. Nah, yang keempat waktu anak manusia turun lagi ke bumi, betul nggak? Ya. Oke, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 berapa? 1. Ngerti gimana sih? Itulah kekurangan Bunda Nora itu begitu. Bunda Nora nggak ngerti gitu. Saya kan tuntung. Jadi 1 tetap betul itu. Lanjut. Boleh aku yang menjawab? Silakan Bunda Dorce. Silakan Bunda Dorce. Baiklah, dengarkan guru-guru yang benar. Ini dia Bunda ya. Dorce. Kalian Silakan kan Bunda guru Dorce. palsu. Kalian kan guru palsu. Nah, kedatangan Yesus pertama sewaktu dia lahir ya. Ya, Matius 1 ayat 18 ya kan? Tetapi sewaktu kedatangan Yesus kepada Paulus itu belum. Kalau kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, Nora, ya nggak usah kau kerja jangan kau malas kerja. Yang datang jadi yang datang waktu datang Yesus yang kepada datang kepada Paulus, Musa, itu bukan Yesus rupanya. Sebentar, kalian kan sekarang Sebentar, mengatakan yang Bunda datang kepada Paulus dulu sekarang. yang Kalian datang kan kepada Musa, Kristus palsu kalian bilang. yang datang Udah. kepada Musa itu Sebentar bukan Yesus dulu. berarti. Sewaktu Yesus datang kepada Paulus, itu bukan kedua kali datang. Terakhir nanti dia di zaman itu ya. Itu hanya memilih Yesus memilih Paulus secara pribadi. Budani, yang datang kepada Musa itu bukan Yesus. Bukan. Hei.
Benar nih. Yang datang Halo, kepada Bang Musa, yang diklaim Hakikatnya Yesus yang datang kepada Musa itu hakikatnya Ya, Yesus. bukan Yesus kan? Paling tidak, dengar ya kak ya. Kalau Bukan Yesus kan? Berarti kan? tidak, kami sebagai Hakikatnya Yesus. Iya, bukan Yesus kan? Dengar Berarti dulu. kan? Hai, Hakikatnya Yesus, Saya- Yesus bukan? Hakikatnya Yesus itu Iya, Elohim. hakikatnya Yesus, Elohim. Yesus bukan? Enggak, saya enggak Di tanya. perjanjian lama Saya enggak firman tanya. masih. Saya Sama ulangi itu. lagi. Saya ulangi Sama lagi. juga itu. Saya ulangi Sama. lagi. Saya ulangi lagi. Hakikatnya Yesus, Yesus bukan? Hakikatnya Yesus itu Elohim. Saya ulang lagi. Hakikatnya Yesus apakah A Yesus, B bukan? Hakikatnya Yesus Elohim. A Yesus, B Keadaan bukan? sebenarnya Yesus Elohim. Berarti Yesus. Elohim. Bukan Yesus berarti. Elohim adalah Yesus sama. Yesus berarti Elohim kan? lah Yesus. Nah, kan Firman muter-muter Elohim kan? Yesus. Kalian yang mutar-mutar, kalian mau bawa kami ke penyesatan. Kalian yang sesat, kalian bawa kami ke penyesatan. Di perjanjian lama sudah para nabi itu sudah melihat Yesus di dalam firman, itulah Elohim. Ya, Keluaran 33 nomor 20 coba baca Kak Derni. Bentar ya. Aduh, Ya. kenapa aku membara dengan nengok guru-guru palsu? Gompala. Kenapa, guys? Apa-apa lah. Gompala itu guru-guru palsu, Ardiansa. Udah baca aja lah Kak Derni, Bu Derni. Keluaran 3 ayat makanya Keluaran 33. Setuju, udah. makanya tuh tonton tuh, sabar dong, Leo. tonton Edis TV, tonton Edis Moderator, TV. woi. Moderator. Biar tahu. Sutejo, Surti Amanto. Keluaran Nora keluaran berapa tadi, Dek? Keluaran 33 ayat aku 20. Iya, saya. Thank you host ganteng. 33 ayat 20 ya. Sebentar ya, Nora. Oke. Ini Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun, ya kan? Ayat 33. Ini sampai 23. Keluaran Ini 33 nomor 20. Oh, 20, 18, 19, 20. Ayo ya, kita baca. Lalu firman Elohim ya, engkau tidak tahan Firman Elohim itu memandang. siapa? Ini firmannya ini yang kita baca. Elohim itu Yesus. Elohim itu adalah hakikatnya Yesus. Yesus tidak. Yesus firmannya turun ke bumi. Oh, berarti bukan Iya, Yesus. Elohim. Bukan Yesus kan? Bukan Yesus berarti. Dia Berarti Dia bukan sudah Yesus. ikut firmannya siapa? Dia sudah sama. Awal mulanya Yesus ini firman bersama-sama dengan Elohim. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Nah, jadi yang berkata-kata berfirman ini siapa? Adalah apa itu? Apa Nora? Lalu firmannya. Ini firman siapa? Ini firman Elohim sama dengan Yesus firman. tidak? Di sini sudah ada Yesus firmannya di sini. Yesus tidak. Sudah, dia di sini firman, belum Berarti menjadi firman manusia. Yesus. Berarti firman Yesus. ya? Iya, ini udah firman ini. Oke, firman Yesus. Oke. Ya, silakan. Oke, Berarti kita Yesus baca. berfirman. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, Betul. jadi ketika Yesus dilahirkan, dia masih Tuhan tidak? Yesus dilahirkan itu dalam keadaan sebagai manusia. 1 dia Tuhan Yohanes tidak 1 ayat gelarnya? 7. Iya, gelarnya Tuhan tidak. Tuhan gelarnya. Gelar Yesus Oh, Tuhan. gelarnya Tuhan. Oke, Yes. berarti yang berfirman di dalam Keluaran 33:20 adalah Yesus. Yang Ya, berfirman. itu udah ilahinya itu. Itu sudah hakikatnya. Oke, ketika dia hakikatnya. dilahirkan, ilahinya masih ada tidak? Yang ketika dia dilahirkan datang sebagai manusia. Masih Ilahinya tetap masih sama ada itu. tidak? Masih disertai Ilahinya? ilahi itu. Iya, masih disertai ilahi. Oke. Nah, Oke. di dalam Keluaran 33:20 Yesus berfirman, tidak ada yang dapat hidup Melihat memandang wajahku. Memang. Oke, jadi ketika dia dilahirkan, keilahian Yesus masih ada. Nah, Iya, menyertai. ketika dia sudah dilahirkan, dia besar, yang memandang wajah Yesus, memandang wajah Yesus mati tidak? Enggak mati karena dia kan keadaan sebagai manusia. Terus yang mati siapa? Yang mati itu kalau melihat Yesusnya? ilahi, kalau melihat Ya, ilahi. Loh, yang Yesus melihat ilahi. tidak? Yesus ini keadaan manusia datang ke bumi. Dia ilahi tidak gelarnya? Iya, gelarnya ilahi. Hakikatnya ilahi. Nah, ketika yang memandang Yesus itu memandang Yesus yang juga menjabat gelar ilahi. Gelar ilahi. Ya, Enggak bisa mati dong, kan yang dipandang manusianya.
Kita pandang kan manusianya. Yang memandangnya, Yang memandang Yesus yang nggak mati. Nggak mati karena kan dia datang sebagai manusia. Maka ilahi itu menurunkan sebagai manusia supaya tak mati. Yang mati adalah Apanya yang mati adalah? Makanya Kak Der ini nggak masuk. Ya, enggak loh. Dengarkan saya baik-baik. Tolong di mute dulu. Tolong di mute karena noise. Noise kakakku, noise. Oke. Di Keluaran 33:20 yang berfirman katanya adalah Yesus. Yesus yang masih yang masih sebagai firman Elohim. Karena firman itu adalah Elohim. Betul ya? Nah, kata Yesus yang memandang wajahku itu tidak akan bisa hidup. Oke, saya percaya karena tidak ada yang bisa memandang Tuhan. Terus abad 1 Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, hakikatnya adalah manusia. Dia memiliki gelar Tuhan. Ingat ya, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Yesus dilahirkan Bunda Maria adalah anak manusia yang memiliki gelar Tuhan. Terima. Oke. Nah, katanya yang memandang wajahku ini tidak akan bisa hidup. Pasti mati. Ketika Yesus dilahirkan sebagai manusia yang memiliki gelar Tuhan, apakah orang-orang yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu mati? Pasti tidak. Udah, tidak aku mati. Aku sekarang. Tunggu dulu, tidak mati. Benar, tunggu dulu, tidak mati. Tidak mati kan Bu Derni? Yang memandang Yesus tidak mati. Karena Pada saat yang dipandang itu. Ya, karena yang dipandang itu adalah hakikatnya sebagai manusia. Bukan hakikatnya, keadaannya sebagai manusia yang dipandang pada saat itu, maka nggak mati. Artinya hakikat keadaan sebenarnya Yesus Elohim, dia Elohim hakikatnya. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria Elohim. Yang dilahirkan firman Elohim menjadi manusia agar bisa dilihat manusia dia di bumi. Nah, sekarang anak manusia bukan? Anak manusia ya manusia lah. Nah, yang melahirkan Yesus manusia atau bukan? Yang melahirkan ya Maria dalam keadaan sebagai manusia. Iya, yang melahirkan Yesus manusia bukan? Iya, manusia, Maria. Nah, yang dilahirkan Yesus, yang dilahirkan Bunda Maria ini anak manusia atau bukan? Iya, itu yang dilahirkan itu gelarnya Tuhan yang datang sebagai manusia. Itulah Yesus. Sekarang kita buat gelar Tuhan. Definisi Tuhan apa? Tuhan itu adalah penguasa. Penguasa apa? Ngarang aja, mana ada Tuhan definisinya penguasa, ngarang aja. Oke. Iya, penguasa. Yang ngarang. Bentar ya. Ya. Ku ambil bukuku. Buku ada catatannya, woi. Merujuk pada entitas tertinggi yang dipuja dan diyakini sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Mana ada? Coba tunjukkan kamus besar mana itu? Coba kasih tahu saya. Itu dia. Nggak gitu. Salah itu. Ya, itu dia. Salah Kan ditanya si Nora, apa arti Tuhan? Ya di mana tertulis kayak gitu tuh? Salah itu. Ya, saya ini jawabanku. Mau salah pun menurutmu itu jawaban saya. Bukan itu menurut siapa itu? Itu menurut jawaban dari saya punya. Maksudnya ngarang pribadi. Oh, ngarang. Ya udah, ngarang Bunda Nora, lanjut. Ngarang. Itulah ya, Tuhan itu pencipta, penguasa alam semesta. Sebentar dong. Ya, pencipta, pencipta, penguasa alam semesta. Nah, ketika Yesus jadi manusia, apa yang sudah dikuasai oleh dia? Nggak tahu kau bisa dia menghidupkan orang mati? Nggak tahu kau bisa dia mengobati segala penyakit? Nggak tahu kau pendarahan orang yang 16 tahun hanya jubahnya disentuh hidup? Adakah para nabi seperti itu? No. Tidak, Nora sayang, tidak. Makanya kau nyesal kau kan keluar dari Kristen. Nyesal kau. Tidak tahukah kau, Nora, bahwasanya Yesus itu kelak akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kau, Nora, dia akan menyuruh para malaikat untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapannya dari 4 penjuru bumi? Tidak tahukah kau, kelak nanti di akhir zaman seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. 1 Korintus 5 ayat 10. Itulah kuasanya. Udah. Kokomelan. Udah. Teng. Haleluya. Semangat aku guys, semangat aku. Udah. Ya. Udah.
Ya udah dong. Ya. Kau tunjukkan, adakah nabi seperti Yesusku? Ada? Aku adalah kebangkitan dan hidup, kata Yesusku. Tidak ada yang selamat kecuali percaya kepada Yesus. Adakah nabi berani berkata seperti itu? Mana? Di mana ada tertulis Elia akan menghakimi dunia? Di mana tertulis? Elia akan menghakimi dunia. Orang gila. Oke. Yang ada kawin sama usia di bawah umur. Yang ngomong tadi barusan siapa? Coba yang Kristen Enggak. Independen dengan Coba enggak gini. Coba yang ngomong tadi siapa? Saya. Wih. Coba gini teman-teman Kristen, kalau nggak bisa diskusi lebih baik bertanya. Dan Coba gini Rolin. ajaran kasih Rolin Barus tadi mengatakan apa? Coba mau menghina nabiku atau mau saya datengin ke rumahmu? Coba. mau mengawini bocil ya kawan-kawan. Kawan Kristen naik, jangan menghujat. Kita ini nggak boleh. Udah nih diem. Coba Rolin open mute. Coba kau tadi menghujat nabiku betul? Rolin? Hah? Dasar kau penghujat kau. Nggak pantas naik di komal ini bro. Hah? Saya blokir kau selamanya. Lanjut. Dulu sedikit ya guys. Tapi kawan-kawan Kristen, kalau teman-teman kita Muslim ini menghujat Yesus kita yang tercinta itu, bebas mereka. Mana ada kami menghujat Yesus? Nggak ada. Ya, Justru iya. Budarni yang menghujat Yesus. Apa nggak sakit hati kami? Kalian Budarni yang menghujat Yesus. Yesus nggak disalib, Budarni katakan disalib. nggak disalib, kalian bilang banyak Ya. ayat yang mengatakan Yesus disalib. Kalian dari mana data Yesus Baik. tidak disalib? Mana datamu? Mana Ardiansa? Kamu mau tanya sekarang? Saya tanya Bunda Nora Ya, dulu. Bunda tunjukkan Nora, jawabnya. Mana datamu? Kalau aku banyak ini data. saya Ini, tanya Bunda nih, Nora dulu. Data Yesus Apakah disalib. sama Tunggu. Bunda Nora Kau sudah tunjukkan, selesai? tunjukkan datamu Kalau mana sudah Yesus tidak disalib. kalau Mana sudah coba? selesai, saya akan bongkar datanya Budarni, Bu. Tapi kalau aku belum, dulu ya. Tapi Aku kalau dulu. belum, lanjutkan dulu sama Bunda Nora. Jangan sama saya dulu. Oke, saya sedikit aja. Lanjutkan. Oke. Nanti yang di situ. Oke, Kak Derni Karena nanti saya sama, menghargai Bunda Bang Nora, Adi. makanya saya nggak mau masuk dulu Ya. gitu loh Budarni. Paham nggak Budarni? Soal penyalipan ya, soal penyalipan sama Bang Ardi, saya close di sini. Closing dulu yang Ya. tadi. Kenapa saya? Apakah Yesus berkuasa? Iya, makanya. Tunjukkan para nabi bisa Sebentar seperti dulu. Yesus yang aku ucapkan tadi. Sabar dulu, Mana data? itu tunggu itu gantian itu. Tunggu, jangan dulu kita lewatkan apakah Yesus berkuasa, kan itu tadi pertanyaan Nora. Kuasa itu mukjizat itu dari Tuhan itu. Kuasa itu. Saya close dulu Kak Derni. Saya close karena kan mau sama Bang Ardi. Sabar dulu. Nggak, lanjut aja Bunda Nora, lanjut aja nggak apa-apa, santai aja. Saya aman. Enggak, saya Enggak ada datamu Nora. Mana para nabi bisa seperti Yesusku itu, mana ayatnya? Enggak ada. Kau makanya Yesusku luar biasa. Sini tuh kayak anak kecil. Diam dulu. Sabar dulu itu. Saya close dulu ya. Karena apa? Karena kalau yang kayak begitu juga Kak Derni, saya juga tidak suka. Ya, kalau kau mengatakan Yesusku luar biasa, betul luar biasa, tetapi tidak mengenaskan juga, bro. Anakku luar biasa, tetapi tidak mungkin anakku kubiarkan orang itu untuk menelanjangi dia, memukul, menghantam, meludah, mencambuk. Tidak. Inilah Islam. Ketika Allah mengutus Nabi dan Rasulnya, begitu dimuliakan. Karena apa? Mereka hamba pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu. Mana mungkin dia biarkan seorang nabi rasul yang diutus, yang dia buat rahim seorang perawan suci ya untuk melahirkan nabi ini, tiba-tiba anaknya mati mengenaskan dalam keadaan hina. Inilah Islam. Islam tidak membiarkan, tetapi Kristen tuh bangga. Matinya Yesus untuk menyelamatkan dosa kami. Darahnya menebus kami. Ini kemana otak? Seandainya Bu Derni masih ada laki Bu Derni lebih senang mengatakan laki Anda itu berselingkuh daripada Bu Derni mau mendengarkan laki Anda tidak berselingkuh. Kalau dia berselingkuh, ya akan ada baiknya tolong yang baru masuk di mute. Saya lagi ngomong. Jangan kau mengatakan Yesus luar biasa tetapi pembuktiannya nggak ada. Bagaimana orang yang luar biasa kau kau hinakan dengan kematian yang seperti itu? Bagaimana kau menjadikan dia Tuhan tapi dia keluar dari lubang najis? Makanya ini yang mau saya katakan sama kamu.
Yesus itu hakikatnya adalah manusia yang dilahirkan Bunda Maria. Menurut Lukas 1:31. Engkau akan melahirkan seorang anak lelaki dan hendaklah engkau menamai ia Yesus, seorang anak. Kalau kau katakan di bagaimana Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya yang diurapi. Yang mengurapi Yesus itu siapa? Ya Tuhan. Karena apa? Karena dia dilahirkan tanpa adanya persetubuhan. Yang masuk roh ke dalam perutnya Bunda Maria itu adalah roh yang suci, Roh Kudus yang diciptakan oleh Tuhannya Yesus. Nah, datang dia ke dunia untuk menyampaikan firman. Menurut Yohanes 17 nomor 8. Aduh, tolonglah yang menaikkan. Kenapa suka kali menaikkan orang yang tiba-tiba jadi noise? Yohanes 17 nomor 8, apa dikatakan? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa isi firman itu? Kepada mereka siapa? Kepada mereka yang adalah pengikutnya, yaitu siapa yang disebut? Hawariun, yaitu 12 muridnya. Dia menyampaikan. Sampaikan nanti ketika saya sudah tidak ada, kau sampaikan ini. Apa isi firman itu? 1. Mengajarkan tauhid. Sembahlah kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia menyampaikan juga hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, dan Yesus Kristus itu adalah utusan. Kau juga jangan lupa Kak Derni, ya. Kau nggak membaca ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia itu menengadah tangan ke atas. Artinya dia itu berdoa mengucap syukur kepada Bapaknya. Apa isi doanya? Ya Bapa, aku mengucap syukur kepada karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang sekeliling ini, aku ingin menyatakan kemuliaan bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dia menekankan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang yang pada waktu di situ, kemuliaan Allah akan ditunjukkan oleh Yesus. Turunkanlah. Di sini tidak perlu serak-serak. Kemuliaan Allah akan ditunjukkan oleh Yesus dengan cara apa? Membuat bangsat. Membuat suatu mukjizat. Di dalam Lukas 7 nomor 16, apa dikatakan? Ketika dia membangkitkan anak muda, dia bangkitkan anak muda itu, terus orang-orang yang di sekitar situ memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Terus apa kata orang-orang itu? Saya bacakan sini, biar jangan ada apa. Lukas 7 nomor, saya baca ya. Lukas 7, kau silakan catat, kau buka Kak Derni. Kita nanti close. Biar mengerti kamu, Yesus luar biasa. Yes, Yesus luar biasa dengan mukjizat yang diberikan Tuhannya kepadanya. Apa katanya? Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Terkabar tentang Yesus ini sebagai apa? Sebagai seorang nabi. Mereka menanti kedatangan Mesias, bukan kedatangan Tuhan. Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Bahasa Yunaninya apa? Kristus. Makanya benar, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Yaitu apa? Yesus sebagai Juru Selamat yang diurapi Tuhannya, bukan Tuhan. Paham? Saya close di sini. Saya rasa tidak ada lagi. Yesus luar biasa, betul. Nabi Isa luar biasa, tetapi bukan cara dihinakan. Dia tidak perlu dimetongkan. Lanjut, Bang Ardi. Ya, Bu Darni bisa menunjukkan saya data valid. Saya minta data valid ya. Sekali lagi saya ulangi bahasa Indonesia. Saya meminta data valid. Sekali lagi saya ulangi. Saya meminta data valid, VALID, valid mengenai Yesus disalib. Saya minta valid ya. Saya nggak mau yang nggak valid. Silakan. Oke, baik. Yesus satu-satu dulu, jangan banyak ya, satu-satu dulu. Oke. Saya minta valid. Valid ya. Penyalipan Yesus ya. Baik. Matius 26 ayat 47 Yesus ditangkap ya. Ada prosesnya sayang, bukan asal ngomong diklaim doang, tak ada data. Nggak ada Yesus disalib, mana datanya? Si Judas yang digantikan, mana datanya? Nggak ada Matius 26 ini ayat ada. berapa? Matius 26 ayat 27 Yesus ditangkap. Matius 27. Pelan-pelan. Santai. Ayo. Santai Bu Darni, santai. Aku tarik dulu napasku. Santai. Matius 26 ayat 47. Di mana pasnya Yesus disalib, di mana pasnya? Coba. Oke.
47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan Itu Yesus bersama-sama ditangkap, dia bukan serombongan Yesus besar. disalib Iya, itu. harus ada prosesnya. Saya loh. bertanya di mana data Gimana valid sih? mengenai Oke. Yesus disalib. Saya Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.